Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 84 ayat 12 dan 13. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat persekutuan doa pagi GKI Surya Utama. Senang sekali hari ini kita bisa bersekutu di dalam perenungan firman Tuhan, di dalam puji-pujian tadi yang kita senandungkan, dan kita akan bersekutu dalam doa. Maka mari kita akan berdoa. Terpujilah nama Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kehidupan. Tuhan, pimpinlah kami agar kami boleh membaca firman Tuhan dengan baik, sehingga kami boleh memahami firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, dan hidup kami berbuah seturut dengan kehendak-Mu. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berkati agar kemampuannya menjadi saluran berkat ketika ia dipakai untuk menjadi alat pemberita firman Tuhan yang heran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini renungan kita akan didasari oleh bacaan dari kitab surat Ibrani pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-1 sampai ke-28. Tetapi saya hanya akan membaca ayat 24 sampai 26 saja. Jadi Bapak Ibu silakan membaca selebihnya yang tidak dibaca di rumah masing-masing. Setelah ini tentu saja kita membaca Ibrani pasal 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar tiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya.
Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau membaca firman Tuhan dengan tekun dan menggali kebenarannya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tak kenal maka tak sayang. Kita bisa sayang, kita bisa pengertian kepada orang lain, kepada seseorang ketika kita mengenal. Kalau kita tidak mengenal, maka kita sering salah sangka terhadap sikapnya. Tetapi kalau kita sudah mengenal, kita memahami apa yang ia lakukan, bagaimana kondisinya, posisinya. Nah, bagaimana dengan pengenalan kita kepada Yesus Tuhan kita? Pagi ini, kalau tema persekutuan doa pagi adalah Kristus adalah jalan masuk dan jalan keluar. Kita diajak untuk lebih mengenal Yesus Kristus, Tuhan kita itu. Sahabat persekutuan doa pagi, kitab Ibrani adalah salah satu kitab yang menarik, unik dari bagian kitab Perjanjian Baru. Kitab ini katanya surat kepada orang-orang Ibrani. Tetapi isinya itu bukan cuma sekedar romantis cerita. Kalau surat kan menceritakan bagaimana perasaannya, bagaimana kabarnya. Tetapi surat Ibrani adalah sebuah deklarasi iman terhadap Yesus Kristus. Yaitu tadi saya katakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Penulis kitab Ibrani mencoba untuk memperkenalkan Yesus dalam jabatannya sebagai imam besar. Yesus melakukan fungsi jabatan iman besar dalam kehidupan di dunia ini, sehingga orang yang percaya kepadanya memperoleh sukacita. Kenapa begitu? Karena konsep imam besar dalam kehidupan orang Yahudi kepada pembaca pertama surat Ibrani ini adalah bahwa imam besar fungsinya itu, tugasnya ada 3, yaitu menyatakan kehendak Allah. Imam besar disebut juga sebagai wakil Allah, menyatakan kehendak Allah. Lalu fungsi yang kedua adalah bahwa imam besar perantara Allah dan manusia. Karena manusia itu lemah, berdosa, dan Allah penuh kuasa, maka diperantarai oleh imam untuk menyatakan kehendak Allah kepada manusia dan menyatakan keinginan, permohonan manusia kepada Allah. Lalu fungsi yang ketiga adalah mempersembahkan korban pendamaian setiap tahun. Nah, dari 3 hal itu, penulis kitab Ibrani, penulis surat Ibrani, mencoba untuk memperkenalkan Yesus sebagai imam. Imam yang sungguh-sungguh, imam besar yang sungguh-sungguh hadir secara agung pernyataannya. Bukan seperti imam-imam besar dalam kehidupan orang-orang Yahudi yang setiap tahun melakukan ritual ibadah persembahan korban pendamaian. Tetapi ia menjadi imam besar yang agung. Wah, kalau dikatakan bahwa sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia dan hanya merupakan gambaran saja dari sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Imam besar menyatakan kehendak Allah. Ini pada ayat yang ke-26 ini bahwa Yesus dipilih oleh Allah. Yesus bukan dipilih oleh manusia tetapi dipilih oleh Allah
untuk menyatakan kehendak-Nya. Bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan kita, sudahkah kita mengenal Yesus sebagai anak Allah yang menyatakan kehendak Allah? Anak Allah ini juga bukan dalam maksud anak Allah biologis, tetapi spiritual. Bagaimana dengan Yesus, kehadiran Yesus, kita boleh memahami kehendak Allah yang Maha Kuasa itu. Yesus Kristus adalah jalan masuk dan jalan keluar. Di dalam iman kita kepada Yesus, kita masuk dalam hadirat Allah. Kita masuk dalam kehendak Allah. Nah, maka mari yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan, ayo kita lebih mengenal Yesus sebagai jalan keselamatan yang memperkenalkan kita kepada kehendak Allah, yang membawa kita kepada keselamatan. Jangan ragu untuk menjaga iman Kristen, iman kepada Yesus, yang adalah anak Allah yang kudus. Lalu hal yang kedua, perantara Allah dan manusia. Berkaitan dengan fungsi yang pertama tadi, bahwa imam menyatakan kehendak Allah, maka yang kedua ini adalah dengan kehendak Allah itu kita boleh mendekati Allah. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Imam besar mengadakan upacara pendamaian atau ibadah pendamaian untuk memohon pengampunan, untuk memohon kasih Tuhan berulang-ulang kali. Tetapi Yesus sebagai imam, ia sekali untuk selamanya menyatakan kasih Allah, bahwa dengan pengorbanan Yesus kita sudah diselamatkan. Kita memperoleh hidup baru. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menghargai hidup baru kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Lalu kita sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Allah. Artinya bahwa identitas kekristenan kita bukan cuma identitas yang nempel di KTP saja, tetapi menempel dalam tutur kata, perbuatan, dan kehidupan kita. Kristus dimuliakan. Hal yang kedua, Kristus adalah jalan masuk untuk mengenal kehendak Allah. Maka dari semuanya itu, bahwa menyatakan kehendak Allah, perantara Allah dengan manusia, maka hal yang ketiga, Yesus membawa kita kepada pemulihan kehidupan. Yesus mengeluarkan kita daripada kebebalan kehidupan kita, pergumulan persoalan kita. Yesus adalah jalan masuk untuk mengenal Allah dan kehendak-Nya, dan membuat kita keluar dari dosa-dosa kita dan hidup baru. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya kepada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ayo hidup baru. Ayo keluar sebagai pemenang di dalam kasih Kristus. Dan karena fungsi yang ketiga adalah mempersembahkan korban pendamaian. Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah, maka kita hanya merespon dengan hidup seturut dengan kehendak Yesus. Yang di dalamnya adalah kita memahami kehendak Kristus, Allah yang agung itu. Bapak Ibu, saudara Tuhan, mari kita jadikan Kristus adalah jalan masuk dan jalan keluar. Kita masuk ke dalam kehidupan menurut kehendak Allah, dan keluar dengan penuh damai sejahtera dari segala persoalan kehidupan kita.
yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana yang bisa kita lakukan? Masuk hadiratnya dengan segala keberadaan kita untuk keluar dari persoalan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita mengenal Kristus Yesus sebagai imam besar yang agung, sehingga kita merasakan kekuatan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersukacita untuk kehidupan yang masih kami jalani hari ini. Kiranya kami boleh menjaga kehidupan yang Kau anugerahkan ini dengan penuh tanggung jawab. Ketika kami sungguh-sungguh memahami kehendak-Mu dan kami melakukan kehendak-Mu yang mendatangkan sukacita sejati. Bapa di dalam surga, mampukanlah kami dalam kehidupan sebagai umat Yesus Kristus, agar kami sungguh-sungguh mempunyai iman yang teguh kepada Yesus, memahami bahwa Ia sungguh-sungguh mengenalkan kami kepada kehendak Allah, sehingga kami boleh merasakan Yesus adalah anak Allah, dan kami mau mengikuti kehendak Yesus ketika kami sungguh-sungguh menunjukkan diri sebagai umat Allah. Bapa di dalam surga, mampukan kami untuk menjadikan Yesus sebagai jalan masuk kami hidup dalam anugerah Allah yang penuh dengan segala kebaikan, yang mendatangkan dampak yang baik dan sukacita yang sejati, sehingga kami boleh keluar dari segala macam persoalan karena kami mengandalkan Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh hidup menunjukkan identitas sebagai pengikut Kristus yang baik. Bapa di dalam surga, kami masih menghadapi situasi kehidupan yang penuh dengan kewaspadaan, penuh dengan keperhatian karena pandemi COVID-19 belum terselesaikan dengan baik. Tuhan menolong agar pemerintah dan masyarakat boleh bekerja sama untuk menghadapi pandemi virus COVID-19 ini dengan penuh sukacita. Masyarakat dengan segala kesibukannya boleh menjaga diri dengan baik. Ketika harus bekerja di luar rumah, ia sungguh-sungguh melakukan protokol kesehatan, dan ketika berada di dalam lingkungan keluarga, kami juga tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga diri kami. Tuhan, mampukan kami selain kami menjaga kesehatan masing-masing, kami juga menjaga kehidupan orang lain, yaitu kami tidak menyebabkan orang lain sakit atau merasa was-was karena tingkah laku kami, ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa agar pandemi virus COVID-19 ini boleh kami lewati sesegera mungkin seturut dengan kehendak-Mu. Maka kami bersyukur telah tiba vaksin COVID-19 di Indonesia dan di negara lainnya, Tuhan. Tuhan, tolong agar pembagian vaksin COVID-19 ini boleh disalurkan dengan baik. Golongan-golongan masyarakat yang menjadi prioritas lebih dulu mendapatkan vaksin, mereka juga menerimanya dengan baik. Tuhan, tolong agar pemerintah, petugas boleh melaksanakan vaksinasi dengan jujur dan bertanggung jawab, sehingga golongan yang prioritas boleh mendapatkan dengan baik, mulai dari pendaftaran, pendistribusian, dan pelaksanaan vaksinasi. Dan kami, ya Tuhan, golongan lainnya yang belum mendapatkan prioritas mendapatkan vaksin sesegera mungkin, Tuhan, kami juga boleh menjaga kesehatan agar divaksin pada saatnya nanti kami juga boleh merasakan sukacita. Dan Tuhan, vaksin adalah salah satu cara kami untuk mendapatkan kesehatan. Tapi terlebih penting kami boleh mengandalkan Tuhan untuk sungguh-sungguh merasakan hidup yang penuh dengan kegembiraan, sehingga kesehatan kami boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa
untuk keamanan Republik Indonesia, terlebih dalam situasi pandemi ini, lalu ada di berbagai macam daerah, ada gangguan-gangguan keamanan Tuhan. Tuhan, saat ini kami masih mendengarkan ada kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab yang mengganggu keamanan, kedamaian Republik Indonesia. Tuhan, tolong agar kelompok-kelompok itu boleh dikendalikan oleh aparat kepolisian maupun petugas pemerintahan Republik Indonesia. Tuhan, tolong agar kelompok-kelompok yang merencanakan peperangan, yang merencanakan ketidaknyamanan hidup, oh Tuhan, kami berdoa agar mereka mau menghentikan rencana-rencananya itu sehingga negara Republik Indonesia boleh aman. Maka Tuhan, kami berdoa untuk para petugas dari Polri maupun ABRI maupun petugas sipil yang di daerah-daerah perbatasan, di hutan, di daerah-daerah terpencil, mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan kekuatan untuk menjaga Republik Indonesia ini dengan segala sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Poliklinik GKI Surya Utama yang masih terus melayani pasien. Tuhan, berkatilah dokter, berkatilah perawat, berkatilah peracik obat, berkatilah petugas lainnya, beserta dengan petugas-petugas pendukung agar pelayanan Poliklinik GKI Surya Utama boleh menjadi saluran berkat Tuhan, agar itu boleh mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang berobat atau konsultasi kesehatannya ke Poliklinik GKI Surya Utama. Bapa di dalam surga, kami berdoa. Dalam situasi ini Tuhan, kami mendengar adanya pemutusan hubungan kerja. Tuhan, sekiranya ada yang terkena dampak dari PHK, Tuhan berikan ketenangan agar mereka boleh bangkit lagi untuk menata hidupnya, mencari pekerjaan yang baru, dan sungguh-sungguh berkomitmen hidup dalam kejujuran dan usaha yang sungguh-sungguh. Karena itu Tuhan, berkatilah para pengusaha, pemilik kerja, pemilik modal, agar mereka bukan hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi juga boleh bekerja sama dengan karyawan ataupun para pegawai-pegawai mereka. Dan para karyawan maupun pegawai dapat bekerja dengan penuh sukacita karena dijaga dengan aturan-aturan yang adil. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk memohon kebaikan untuk alam yang kami tinggali ini Tuhan. Kami mendengar erupsi Gunung Sinabung yang masih terus mengeluarkan awan panas. Tuhan, tolong agar masyarakat di sekitar Gunung Sinabung boleh merasakan kedamaian, dan biarlah para petugas yang berjaga-jaga boleh melaksanakan tugasnya untuk mendampingi masyarakat di sekitar Gunung Sinabung agar tidak terkena dampak bencana yang berat. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kehidupan yang baik yang kami jalani. Maka kami menyerahkan semua doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.